Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bu Istifada selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Madan Putra Andono. Saya adalah mahasiswa MBKM, Putra Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Asal Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta dengan nomor NIM 2108 1020 1323 dari UNED. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas dan juga ekuitas sebagai bentuk tugas dari ujian tengah semester. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang laporan arus kas. Kas sendiri adalah jenis aset yang paling liquid ataupun yang paling penting. Hampir seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dengan kas. Kekurangan ataupun kelebihan kas menimbulkan berbagai macam masalah. Kas yang menganggur selain menimbulkan risiko penggelapan ataupun kecurangan, juga dapat menimbulkan kerugian penurunan nilai intrinsik. Laporan arus kas yang menjelaskan pengelolaan berupa penerimaan dan juga penggunaan kas dalam perusahaan dinyatakan sebagai salah satu laporan keuangan pokok yang wajib disusun untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan arus kas sendiri menyajikan aliran kas masuk ataupun cash flow in, dan juga aliran kas keluar ataupun cash flow out dalam satu perusahaan. Menurut Harry sendiri, beliau mendefinisikan bahwa laporan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan juga membayar dividen. Laporan arus kas sendiri digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan juga merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditur dan juga investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam penghasilan laba ataupun keuntungan. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan juga pembiayaan diklasifikasikan menurut 3 kategori utama, yaitu adalah aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu materi selanjutnya adalah klasifikasi aktivitas arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas peroperasi. Ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan juga melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan juga metode langsung. Mereka bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama. Namun, metode yang paling sering digunakan dalam praktik pelaporan keuangan adalah metode tidak langsung. Metode langsung, atau juga disebut metode laporan laba rugi, pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap item ataupun komponen laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima ataupun yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Sedangkan metode tidak langsung atau juga bisa disebut metode rekonsiliasi dimulai dengan angka laba rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan juga menyesuaikan besarnya laporan laba rugi bersih tersebut dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, arus kas masuk yang berasal dari kegiatan operasional seperti contoh adalah penerimaan dari langganan, penerimaan dari piutang bunga, penerimaan dividen, dan juga penerimaan refund dari supplier. Lalu untuk arus kas keluar dari kegiatan aktivitas operasi, seperti contoh adalah kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual, lalu ada bunga yang dibayar atas hutang perusahaan, ada juga pembayaran pajak penghasilan, dan juga pembayaran gaji. Lalu yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli ataupun menjual tanah, bangunan, dan juga peralatan. Di samping itu, aktivitas investasi juga meliputi pembelian dan juga penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, ataupun non-trading securities, penjualan segmen bisnis, dan juga pemberian pinjaman kepada entitas lain, termasuk penagihannya.
Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi ini tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi akan dilaporkan. Di sini juga bisa dikelompokkan transaksi kas yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan juga non-kas lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Arus kas masuk terjadi jika kas diterima dari hasil ataupun pengambilan investasi yang dilakukan sebelumnya, misalnya dari hasil penjualan. Nah, arus kas masuk dari contoh aktivitas investasi yaitu yang pertama adalah penjualan aktiva tetap, penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan pinjaman jangka panjang, lalu ada penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, untuk arus kas keluar dari kegiatan aktivitas investasi seperti contoh adalah pembayaran untuk mendapat aktiva tetap, pembelian investasi jangka panjang, dan juga pemberian pinjaman pada pihak lain. Lalu yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas pendanaan ini meliputi transaksi-transaksi yang di mana kas diperoleh atau dibayarkan kembali kepada pemilik ataupun investor, pemilik dana, dan juga kreditur. Sebagai contoh, kas bersih yang diterima dari penerbitan saham atau obligasi, pembayaran untuk membeli kembali saham biasa ataupun sebagai treasury stock, atau untuk menebus kembali utang obligasi dan juga pembayaran dividen tunai. Jadi yang termasuk ke dalam aktivitas pendanaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas ataupun modal perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas pendanaan, melainkan aktivitas operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun tidak langsung. Nah, contoh untuk arus kas masuk dari aktivitas pendanaan seperti contoh pengeluaran saham, pengeluaran wesel, penjualan obligasi, pengeluaran surat utang hipotek, dan juga lain-lain. Lalu ada arus kas keluar misalnya dari contoh aktivitas pendanaan yaitu adalah pembayaran dividen dan juga pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik, pembelian saham pemilik, atau treasury stock, dan juga pembayaran untuk utang pokok dana yang dipinjam. Lalu selanjutnya adalah tentang metode penyajian arus kas, di mana laporan arus kas ini dapat disusun menggunakan metode langsung dan juga tidak langsung. Nah, berikut contoh dari metode tidak langsung. Jadi dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan ataupun akrual dari penerimaan ataupun pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan juga di masa depan, dan unsur penghasilan ataupun beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, ataupun juga pendanaan. Lalu selanjutnya adalah tentang metode langsung. Seperti yang kita bisa lihat di contoh, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan juga pengeluaran kas bruto diungkapkan ataupun ditampilkan. Lalu selanjutnya ada tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri ini merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan juga akhir periode pelaporan, yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tertentu, baik yang berasal dari setoran ataupun distribusi kepada pemilik ataupun yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja perusahaan menggambarkan jumlah total penghasilan dan juga beban, termasuk keuntungan dan juga kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan selama periode tersebut. Nah, tujuan dibuatnya laporan perubahan ekuitas ini sendiri adalah sebagai sarana informasi para pengguna laporan keuangan untuk menyelidiki, menganalisis beberapa hal yang berkaitan dengan efisiensi dan juga kepengurusan manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan juga pemegang ekuitas lainnya. Laporan perubahan ekuitas sendiri ini bertujuan menyajikan laba ataupun rugi koperasi untuk suatu periode,
pos pendapatan, dan juga beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Pengaruh kebijakan akuntansi dan juga koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Komponen laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SHU yang tidak dibagikan pada periode akuntansi. Nah, berikut adalah contoh penyajian laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember pada tahun 2010 dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, dalam contoh tersebut kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa komponen yang membentuk suatu laporan perubahan ekuitas dalam suatu perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah tentang modal awal. Modal awal ini merupakan saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sehubungan dengan koreksi kesalahan periode sebelumnya yang diperbaiki pada periode berjalan dan juga dampak perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan selama tahun berjalan karena disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal. Lalu yang kedua adalah pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan juga pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Karena perubahan kebijakan akuntansi dilakukan secara retrospektif, penyesuaian diperlukan dalam cadangan pemegang saham pada awal periode selama pelaporan komparatif untuk menyajikan kembali ekuitas awal ke jumlah yang akan ditentukan pada kebijakan akuntansi baru yang pastinya akan selalu diterapkan. Nah, untuk efek koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal sebagai penyesuaian. Efek dari koreksi ini mungkin tidak dijatuhkan terhadap saldo awal, sehingga jumlah yang disajikan dalam laporan periode berjalan dapat dengan mudah direkonsiliasi dan juga dilacak dari laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah saldo yang disajikan kembali. Saldo ini merupakan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan juga koreksi kesalahan periode sebelumnya seperti yang dijelaskan pada poin kedua tadi. Lalu yang keempat adalah perubahan modal saham, di mana masalah modal saham lebih lanjut selama periode tersebut harus ditambahkan dalam laporan perubahan modal, sedangkan penukaran saham harus dikurangkan dari laporan tersebut. Efek dari penerbitan dan juga pelunasan saham tersebut harus disajikan secara terpisah untuk cadangan modal saham dan juga cadangan premi saham. Lalu yang kelima adalah dividen. Dividen sendiri ini adalah pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan selama periode tersebut yang harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham karena merupakan distribusi kekayaan yang dapat diatribusikan kepada masing-masing pemegang saham. Lalu yang terakhir adalah laba rugi untuk periode tersebut. Ini merupakan laba atau rugi yang diatribusikan kepada pemegang saham selama periode seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang kami paparkan di atas tadi. Nah, dengan adanya komponen tersebut, di akhir pasti akan ada yang namanya saldo akhir, yang dimana ini merupakan saldo cadangan ekuitas pemegang saham pada akhir periode pelaporan, sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan tadi. Laporan perubahan ekuitas mencerminkan berubahnya modal dari awal sampai dengan menjadi modal akhir. Nah, itu tadi materi dari pemaparan saya tentang laporan arus kas dan juga ekuitas. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.